orang. Ya. Jadi sangat kebetulan sekali kalau Pak Fadlizon ini datang ke sini, karena kita juga mengharapkan, karena kita tahu bahwa Pak Fadlizon ini penggerak pertanian di Indonesia. Oleh karena itu juga ini menjadi kesempatan buat kita, teman-teman silakan nanti mengaspirasi ke tolong di kita. Tapi ada catatan buat kita bahwasanya Pak Fadli, kita butuh ilmu pertanian yang modern. Kenapa demikian? Karena memang petani politik kita masih dominan, masih konvensional. Tapi terima kasih atas kehadirannya, dan ini sangat diharapkan oleh kita sebagai petani. Dan perlu diketahui juga, kita banyaknya buruh tani, bukan punya lahan pertanian. Nah, saya mengharapkan tanah garapan yang tidak yang masih tidur ini bisa dipush oleh Pak Fadlizon melalui legislasinya untuk bisa diserahkan ke masyarakat. Saya pertama kali ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak-bapak dan Ibu sekalian pada pemilu legislatif yang mungkin mendukung saya. Yang tidak mungkin lagi, pasti mendukung. Pasti. Terima kasih banyak. Dan juga pada waktu mungkin Pilpres juga mendukung pasangan yang diusung oleh kami juga, gitu, Pak Prabowo Hatta. Kami ucapkan terima kasih. Selain itu, saya jadi wakil ketua, dan saya memang dari masa sidang ke masa sidang yang lain itu begitu luar biasa kesibukannya, sehingga menyicil untuk kembali ke tempat para pendukung ya, dan juga di dapil. Tapi saya terus turun, tapi memang belum semua, masih sebagian sudah lewat. Dan alhamdulillah juga di DPR RI sekarang ini banyak pengurus yang latar belakang juga HKTI. Saya kebetulan adalah Sekjen DPN HKTI, di mana ketua umumnya Pak Prabowo. Pengurus HKTI yang sekarang ini juga masuk di DPR RI banyak yang memegang posisi-posisi penting. Misalnya Ketua Komisi 4, nah, itu adalah bidang pertanian, lingkungan, kehutanan, itu juga kebetulan dari Gerindra juga, kawan saya Pak Edi Prabowo. Ketua Komisi 5 di bagian infrastruktur juga dari Gerindra, Pak Fari Francis juga pengurus HKTI. Kemudian Ketua Komisi 7 di bidang energi itu juga dari Gerindra. Dan di semua komisi rata-rata wakil ketua. Hadirin sekalian, saya kira memang ke depan ini akan banyak program di bidang pertanian. Karena di APBNP pun kemarin waktu pemerintah mengajukan khusus untuk pertanian, kita betul-betul tutup mata, karena ini bagi rakyat. Mudah-mudahan tinggal pelaksanaannya sesuai dengan apa yang diharapkan. Jangan sampai dananya besar tapi produktivitas segitu-gitu aja. Ini yang kita khawatirkan, bahwa anggaran untuk sektor pertanian kita naikkan terus, tapi secara nasional produktivitasnya ya tidak berbanding lurus gitu ya. Dulu seingat saya tahun 10 tahun lalu masih anggaran pertanian itu 3 triliun. Sekarang sudah hampir 30 triliun. Gitu ya. Jadi naiknya 1000%. Tapi produktivitasnya maksudnya ya hampir sama saja. Nah, ini berarti bisa kita kritisi juga apanya yang salah. Nah, jadi intinya adalah secara nasional itu yang bisa kita lihat, khusus untuk di Bogor dan di Taman Sari. Saya juga kalau misalnya apa yang diperlukan tadi seperti Pak Camat katakan, tanah garapan bagaimana itu bisa dipakai untuk pertanian atau untuk agrowisata, tolong dikirimin surat aja kepada saya DPR dan kepada pihak mana kita mau dorong ini gitu. Artinya apakah ke pihak swasta ataukah ke pihak pemerintah pusat atau ke pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi. Nah, saya siap untuk memfasilitasi dengan membuat surat juga sebagai bagian dari aspirasi, mendorong, mengendorse apa yang menjadi keinginan dari masyarakat di Taman Sari, termasuk dari Pak Camat, dari
mungkin kepala desa, dari bapak-bapak dan ibu-ibu gitu ya. Jadi pada dasarnya itu yang penting ini kita menjalin kembali silaturahim, dan sekali lagi saya menyatakan saya siap apa yang perlukan. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedudukan beliau ini kan memberikan satu push kepada pemerintahan supaya pemerintah atau swasta bisa memperhatikan keinginan kita. Sekarang saya mau melemparkan kepada teman-teman, ya, kira-kira apa sih keinginan teman-teman yang bisa mewakili keinginan petani di Tangsel? Enggak, silakan. Infrastrukturnya mengenai pengairan, Pak. Kadang-kadang kami mewakili para petani lewat musrembang juga di tingkat desa. Saya sudah hampir 3 tahun ini menunggu setiap musrembang dimasukkan kembali, jadi tidak ada istilahnya. Di daerah mana nih? Saya kalau ininya ada di Taman Sari, Pak, bendungannya, Pak. Tapi pemanfaatannya untuk para petani baik yang ada di wilayah Pasir Ring dan wilayah Comas. Saya kebetulan penyuluh Polipalen, Pak. Jadi apa saja yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan. Jadi itu pengairan itu sangat vital sekali, terutama ketika musim-musim kemarau, Pak. Kalau musim hujan banyak resapan-resapan, kalau musim kemarau terutama mengenai JIDES, Pak, karena tidak ada irigasi teknis di wilayah saya. Kelompok tani kehutanan, Pak, saya sudah evaluasi, Pak, di 3 kecamatan itu hanya tersisa 14 kelompok tani, Pak. Itu legal, Pak. Dan saya mungkin pakai bahasa Pak Camat, yang lainnya abal-abal. Jadi yang legal, Pak, itu ada 14. Di Kecamatan Taman Sarilah yang paling banyak, Pak. Nah, jadi tolonglah barangkali hutannya nanti lebih dihijaukan lagi, Pak. Karena dengan nanti hutannya hijau, saya juga sangat iris, Pak, melihat yang jumlahnya hektar-hektaran, tapi yang kemarin kita rencana tanam panjale, Pak, itu sangat mendukung sekali, Pak, untuk sektor kehutanan yang barangkali akan mendapat pendapatan masyarakat. Dan menyangkut infrastruktur, pengairan, irigasi, dan lain-lainnya. Saya kira memang ini perlu informasi yang lebih dalam dulu, informasi yang lebih detail. Bagaimana statusnya, posisinya, dan kalau bisa juga ada tertulisnya gitu kajiannya. Ini kan supaya segala sesuatu ini ada dokumentasinya. Jadi kalau ada, tolong juga disampaikan sehingga saya bisa salurkan ke tempat yang tepat gitu. Terutama kalau itu menyangkut PU, saya bisa salurkan. Kalau mengenai bibit dan pupuk yang jauh, ya saya belum tahu nih bagaimana solusinya. Tapi kalau ada yang bisa kita dorong, mungkin ya itu tadi distributornya yang mungkin bisa ditambah, atau ada mungkin dari kawan-kawan yang menginginkan menjadi distributor, mungkin bisa kita endorse juga kepada pihak terkait. Itu salah satu solusi. Lalu mengenai kehutanan dari Pak Hidayat, ya saya kira memang ini masalah yang sangat penting, dan sekarang kalau tadi datanya tinggal 14 ya kelompok tani 14, Pak, yang legal, yang merupakan kelompok tani kehutanan. Saya kira memang harus lebih banyak lagi sih penghijauan di daerah kita ya, di Bogornya, apalagi ini merupakan sumber resapan, dan saya kira banyak juga yang sudah gundul gitu ya. Kalau tidak salah untuk program pembibitan kehutanan itu ada dana setiap kelompok tani itu 50 juta ya. Gitu. Tolong diajukan aja nama kelompok taninya nanti biar itu dari Kemenhub. Ya, jadi itu bisa nanti kita ikut dorong lah itu dari Kemenhub. Tinggal apa yang bisa kita lakukan terhadap itu, apakah ditambah juga kelompok taninya atau program-program penghijauannya seperti apa yang bisa kita lakukan. Saya kira saya bisa sih untuk untuk mendukung jika itu terjangkau. Nah, juga perlu dicatat bahwa ada yang memang bisa
diarahkan oleh legislatif atau didorong itu biasanya program-program yang cukup besar. Nah, tapi kalau yang program-program yang provinsi, nah itu ada kebetulan dari Gerindra, ada juga yang mewakili dari Bogor, saudara Diki Kurniawan, yang kebetulan adik saya sendiri, tapi sudah 2 periode. Nah, dia juga bisa mendukung, termasuk juga program-program perikanan dan juga program-program pertanian lainnya. Ke depan ini kita harus lebih banyak mengambil inisiatif, karena kalau kita menunggu nggak pernah dapat apa-apa. Nah, jadi mengambil inisiatif ini yang penting, dan saya kira kita punya perangkat untuk itu, Pak. Perangkatnya saya untuk di Kabupaten Bogor bisa ada, nanti kawan-kawan yang lain di Komisi 4 ada, di DPRD Provinsi ada, di DPRD Kabupaten ada, dan insya Allah kalau memang udah takdir ada juga nanti kepala dinasnya gitu.